Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun, terutama dalam kondisi wabahnya coronavirus disease 2019 ini. Bapak selalu mengingatkan kalian agar melakukan kebiasaan hidup bersih, yaitu yang pertama, kalian harus sesering mungkin cuci tangan, terutama ketika kalian akan memasukkan tangan ke dalam mulut atau ketika tangan kalian ingin menyentuh mata ataupun hidung. Kemudian yang kedua, Bapak juga berharap agar kalian menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Karena menggunakan masker itu bukan karena kita berpenyakit ataupun orang lain berpenyakit, tetapi mencegah diri kita dari gangguan penyakit dan juga mencegah orang lain agar tidak terkena penyakit yang ada dalam diri kita. Kemudian anjuran yang selanjutnya adalah Bapak berharap agar kalian selalu melaksanakan physical ataupun social distancing dengan menjaga jarak dalam kegiatan apapun. Baik, senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian pada pertemuan pelajaran sejarah ini. Yang Bapak perlu ingatkan adalah pelajaran sekarang adalah pelajaran sejarah. Banyak yang mengatakan pelajaran sejarah ini adalah sejarah peminatan. Kenapa dikatakan sebagai sejarah peminatan? Agar kalian dapat membedakan pelajaran sejarah ini dengan pelajaran sejarah-sejarah yang lain. Terutama jika di madrasah aliyah, kalian dapat menemukan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan sejarah Indonesia. Nah, agar kita tidak keliru atau kalian tidak keliru dalam menyebutkan pelajaran ini, maka dikatakan sebagai pelajaran sejarah peminatan. Dalam pelajaran sejarah ini, pada pertemuan sejarah kali ini, tema yang akan dibahas adalah manusia dalam ruang dan waktu. Nanti dalam materi ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalian akan dipaparkan atau kalian akan mempelajari tentang pengertian sejarah, dan yang kedua adalah kalian akan mempelajari konsep manusia dalam ruang dan waktu. Tujuan pembelajaran pada bab yang ini adalah kalian bisa lihat, silakan di bagian pojok ini ada kompetensi dasar 3.1, ialah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi setelah pelajaran ini selesai atau kalian telah menerima pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, yaitu KD 4.1, ialah menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan ataupun media yang lain. Jadi nanti dalam KD 4.1 ini diharapkan kalian membuat sebuah karya tulisan ataupun karya-karya lainnya yang berkaitan dengan kajian tentang keterkaitan antara kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mengikuti pelajaran kali ini. Ini kalian bisa melihat peta konsep dalam pelajaran ini. Ini kalian bisa lihat di bagian atas ada manusia. Manusia ini hidup dalam ruang dan waktu, dan manusia hidup dalam ruang waktu ini menghasilkan peristiwa atau kejadian. Ini adalah peta konsep dalam bab yang pertama. Selanjutnya kita lihat pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, ya, kegiatan belajar 1. Oh ya, sebelumnya Bapak mengingatkan kalian dapat mendownload atau mendapatkan modul ini di
Google Classroom kalian masing-masing ataupun di kelas e-learning madrasah kalian masing-masing. Kalian dapat mendownloadnya secara gratis. Kalian dapat mendownload ataupun langsung mengeprintnya, atau kalian menyimpan modul ini secara digital tanpa di-print di HP ataupun gadget kalian masing-masing. Baik, kita berlanjut kepada kegiatan belajar pertama. Baik, kita lanjut pada kegiatan belajar pertama, yaitu pengertian sejarah. Nah, ini ya sejarah. Bapak yakin di antara kalian pasti pernah mendengar tentang kata sejarah. Sejarah pada umumnya orang mengatakan sejarah sebagai masa lalu. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan masa lalu dikatakan sebagai sejarah. Itu adalah pemahaman orang-orang. Mungkin sebagian di antara kalian pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi oleh kalian atau yang dialami oleh kalian atau orang lain di masa lalu disebut sebagai sejarah. Bahkan, ada yang mengatakan sejarah bukan hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib. Sebagai contoh adalah ada kisah tentang Bandung Bondowoso. Ada yang tahu tentang peristiwa atau ada yang tahu di antara kalian tentang kisah Bandung Bondowoso? Bandung Bondowoso ini adalah sebuah tokoh yang diceritakan di masyarakat. Dikatakan bahwa Candi Prambanan yang berada sekarang di Jogja, Candi Hindu itu tersebut adalah dibangun oleh Bandung Bondowoso. Ceritanya adalah Bandung Bondowoso ingin menikahi seorang gadis yang bernama Roro Jonggrang. Tetapi Roro Jonggrang tidak mau menerima lamaran ataupun tawaran dari Bondowoso untuk menikahinya. Akhirnya karena tidak mau, maka kemudian Nyi Roro Jonggrang atau Roro Jonggrang memberikan tawaran yang mustahil dipenuhi atau dilakukan oleh Bandung Bondowoso. Apa tuh syaratnya? Syaratnya adalah dia ingin dibangunkan atau ingin dibangun 1000 candi. Kemudian, tapi dalam waktu 1 hari. Coba kalian bayangkan, mampu atau tidak seseorang membuat sebuah candi dalam waktu 1 hari, bahkan 1 malam. Hanya 1 malam. Nah, anehnya kemudian Bandung Bondowoso menyetujuinya atau menyanggupinya. Kemudian setelah menyanggupinya, karena dianggap kalau dirinya sendiri tidak mampu, makanya kemudian Bandung Bondowoso meminta bantuan dari makhluk gaib, jin dan sebagainya untuk membantu membuat candi. Kemudian akhirnya menjelang subuh, menjelang dini hari, kemudian hampir selesai itu Bandung Bondowoso mendirikan candi. Karena khawatir akan kemampuan Bandung Bondowoso dan makhluk gaibnya dalam membuat candi, akhirnya kemudian Roro Jonggrang berusaha untuk mencegah keberhasilan dari Bandung Bondowoso, karena Roro Jonggrang saking tidak maunya dinikahi oleh Bandung Bondowoso. Akhirnya kemudian melakukan berbagai macam cara, akhirnya seolah-olah dikatakan Bandung Bondowoso telah gagal membuat candi. Dan sudah dini hari, sudah pagi. Akhirnya para jin yang membantu Bandung Bondowoso pada pergi. Sadar bahwa dia dicurangi, akhirnya Bandung Bondowoso mengutuk ataupun melakukan sumpah serapah dengan cara mengutuk Roro Jonggrang, dan akhirnya candi yang terakhir yaitu disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Candi Roro Jonggrang adalah Candi Prambanan yang memiliki bangunan atau bentuk yang paling besar dibanding candi-candi yang lainnya. Itu adalah legenda yang berkaitan dengan Bandung Bondowoso. Nah, apakah itu sejarah? Apakah itu sejarah atau bukan? Nanti kalian kan bisa menjawabnya. Dalam kisah Bandung Bondowoso,
itu dikatakan ada seorang tokoh yang bernama Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang, dan bahkan makhluk gaib yang membantu Bandung Bondowoso dalam membangun Candi Prambanan. Ada juga yang mengatakan misalkan sejarah Nyi Roro Kidul. Nah, apakah Nyi Roro Kidul itu adalah sejarah? Kalau kalian tahu, Nyi Roro Kidul itu adalah makhluk gaib atau bukan manusia. Bahkan sebagai orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu tidak ada. Nah, makanya apakah sejarah Nyi Roro Kidul itu termasuk sejarah atau bukan? Baik, kita mulai tentang pengertian sejarah secara etimologi. Etimologi itu adalah asal-usul kata. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Jadi, sejarah adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Apa itu syajarotun? Syajarotun artinya adalah pohon. Nah, apa hubungan antara pohon dengan syajarotun? Nah, atau apa hubungannya pohon dengan sejarah atau masa lalu? Kita akan saksikan, kita akan jelaskan kemudian. Sebelumnya saya akan menjelaskan gini. Di masyarakat Melayu, syajarotun itu berkaitan dengan keturunan. Keturunan itu berkaitan dengan seseorang anaknya siapa atau seseorang memiliki anaknya siapa. Itu berkaitan dengan keturunan. Kemudian ada juga berkaitan dengan asal-usul di Melayu itu. Keturunan atau asal-usul dalam tradisi masyarakat Melayu disebut syajaroh. Disebut sebagai syajaroh. Lalu apa kaitan antara pohon dengan keturunan? Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, ini gambar di sampingnya. Kalian bisa melihat di sini ada gambar seorang kakek dan nenek. Kakek nenek ini memiliki anak. Nah, ini dua ya anaknya ya. Anaknya dua dan masing-masing anaknya memiliki anak juga. Nah, ini anak yang pertama memiliki 3 orang anak. Anak yang kedua memiliki 2 orang anak. Coba bayangkan. Coba Bapak minta kalian membayangkan sebuah pohon. Pohon memiliki akar, batang, ranting, cabang. Bapak ulang, sebuah pohon atau memiliki akar, batang, cabang, ranting, bahkan daun. Itu biasanya dimiliki oleh pohon-pohon keras. Beda dengan pohon pisang ya. Pohon pisang tidak punya cabang atau tidak punya ranting ya. Dari dahan, dari batang, kemudian bercabang akhirnya memiliki daun. Ini berkaitan dengan pohon kayu ya, pohon kayu. Si kakek ini ibaratnya adalah seperti akar. Jadi akar, kemudian memiliki garis keturunan. Ya, garis keturunan itu berupa batang, dan kemudian dari batang melahirkan cabang. Nah, kakek dan nenek ini memiliki cabang. Cabang seperti cabang pohon. Nah, ini ya, cabangnya ada 2. Dari cabang memiliki keturunan lagi, yaitu ranting. Nah, ini ibaratnya seperti sebuah ranting. Ini pun seperti ranting. Ini menggambarkan bahwa silsilah keluarga itu mirip seperti bentuk sebuah pohon yang dibalik. Ada asal-usulnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya. Itu berkaitan. Jadi makanya sebagian masyarakat, yaitu masyarakat Melayu, mengatakan bahwa sejarah berkaitan dengan silsilah atau asal-usul. Itu penjelasan mengenai asal-usul kata sejarah yang berasal dari kata syajarotun. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, serta bahasa,
ada padanan kata atau kata-kata yang memiliki kemiripan dengan sejarah atau asal-usul ataupun keturunan. Misalkan di masyarakat Melayu dikenal yang namanya kisah, dikenal yang namanya hikayat, dikenal dengan yang namanya tambo, ada riwayat ataupun tarikh. Jika di Jawa ada yang namanya babad. Babad sebagai contoh, ada sebuah babad itu bisa dikatakan sama sebuah kitab yang ciri khas dari masyarakat Jawa. Ada contohnya adalah babad Cirebon. Babad Cirebon ini menceritakan tentang asal-usul dari berdirinya Cirebon. Yang di situ dijelaskan berkaitan dengan yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Itu berkaitan dengan babad. Babad ini menceritakan tentang asal-usul. Jadi mirip seperti yang dikatakan dalam bahasa Melayu, yaitu syajaroh, yaitu berkaitan dengan asal-usul atau keturunan. Di luar negeri, kata yang berkaitan dengan sejarah atau syajaroh itu bisa mirip dengan bahasa Jerman, yaitu berarti Geschichte. Ada kosakata bahasa Jerman berkaitan dengan masa lalu ataupun keturunan, yaitu Geschichte. Apa artinya Geschichte? Artinya adalah terjadi. Ini sudah sedikit berbeda ya dengan pernyataan yang di bahasa Melayu itu sejarah. Kalau dalam bahasa Melayu berkaitan dengan asal-usul. Tetapi di Jerman tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi hal-hal yang lebih umum, yaitu dikatakan Geschichte. Ini berkaitan dengan sejarah. Jadi sejarah di Jerman berarti Geschichte. Kemudian dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai history. Kemudian di Belanda ada yang disebut sejarah disebut dengan Geschiedenis. Geschiedenis. Artinya sama seperti Geschichte, yaitu terjadi. Di Inggris yaitu adalah history. History ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia. Artinya adalah apa yang diketahui dari hasil penyelidikan atau ilmu. Kita lanjutkan. Baik, itu adalah pengertian sejarah secara etimologi ataupun padanan kata sejarah. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Apa kaitannya pohon dengan kehidupan manusia atau masa lalu manusia? Sajaro ini berkaitan dengan asal-usul atau keturunan. Kemudian kita akan bahas tentang pengertian sejarah dalam istilah atau secara terminologi. Pengertian sejarah secara terminologi. Secara sederhana, sejarah dapat diartikan atau didefinisikan sebagai peristiwa yang dialami manusia dan terjadi di masa lampau. Jadi sejarah itu adalah peristiwa. Diingat ya, sejarah itu berkaitan dengan peristiwa. Apa itu peristiwa? Kejadian. Kejadian itu dialami oleh manusia. Dan kejadian yang dialami manusia itu terjadi di masa lampau. Nah, ini ciri khas sejarah. Terjadinya di masa lampau. Peristiwa itu terjadi di masa lampau. Dan diingat bahwa sejarah itu berkaitan dengan manusia. Nah, ini. Jadi menurut kalian, berdasarkan definisi ini, adakah yang disebut dengan sejarah Nyi Roro Kidul? Tidak ada kan? Kenapa tidak ada? Karena Nyi Roro Kidul tidak berkisah tentang manusia. Walaupun ada cerita tentang manusianya, tetapi Nyi Roro Kidul itu sendiri adalah makhluk gaib, makhluk yang bukan manusia dikatakan. Kemudian ada kisah juga yang menceritakan tentang ada misalkan kalau kalian sering mendengar berita di media sosial, sekarang kan lagi musim coronavirus nih ya, pada bulan Maret kita mulai sekolah di rumah atau belajar di rumah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh sekolah di Indonesia, sekolah ataupun madrasah,
harus belajar di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada cerita di masyarakat di Cirebon, pada masa yang lalu, ada sebuah wabah penyakit di wilayah Cirebon. Wabah tersebut memberikan banyak keburukan bagi masyarakat Cirebon. Dan wabah tersebut dibawa oleh sebuah makhluk atau seorang makhluk, ya pokoknya makhluk yang bernama Menjangan Wulung. Menjangan Wulung ini membawa kematian atau memberikan wabah yang membuat kematian bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana masyarakat Indonesia, masyarakat Cirebon saat itu mengusir Menjangan Wulung? Akhirnya kemudian dikatakan dalam legenda bahwa Menjangan Wulung ini bisa pergi dari wilayah Cirebon dengan adanya kumandang azan 7 orang. Jadi 7 orang melakukan kumandang azan. Pada saat pandemi kemarin, pada bulan Maret dan awal April, dicoba ditiru oleh masyarakat Cirebon sekarang. Mereka berharap bahwa virus corona ini bisa pergi dari Cirebon dan bumi Indonesia ini dengan adanya kumandang azan 7. Ini menurut kalian apakah kisah tentang Menjangan Wulung ini termasuk sejarah atau bukan? Bukan kan? Karena berkaitan dengan makhluk gaib, ataupun kita juga tidak tahu apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau sejarah itu harus dikatakan peristiwa yang benar-benar terjadi yang dialami oleh manusia di masa lampau. Tidak ada yang bisa memastikan ada tidaknya Menjangan Wulung di masa yang lalu, ataupun benar ada tidaknya Nyi Roro Kidul pada masa sekarang. Jadi dalam sejarah diingat ya, sejarah itu berkaitan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar pernah terjadi dan dialami oleh manusia. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas tentang pengertian sejarah menurut ahli. Kita akan bahas yang pertama, Edward Harold Carr. Ini dia mengatakan bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-faktanya. Siapa sih sejarawan itu? Sejarawan itu adalah berkaitan dengan orang yang melakukan penelitian sejarah, disebut dengan sejarawan. Atau orang yang pakar dalam keilmuan sejarah disebut sejarawan. Orang yang menjelaskan tentang peristiwa sejarah disebut sejarawan. Jadi, sebuah cerita sejarah, baik itu tulisan maupun berupa cerita, itu adalah harus berdasarkan kajian atau yang dikaji oleh sejarawan. Jadi tidak bisa serta-merta kita menjelaskan, oh itu sejarah. Karena apa? Karena sejarah menurut Edward Harold Carr adalah proses interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta. Jadi, peristiwa sejarah di masa lalu itu diceritakan ulang oleh sejarawan berupa tulisan ataupun cerita. Tapi umumnya sejarawan melakukannya dalam berupa tulisan, berupa buku ataupun sebagainya. Jadi sejarawan itu ibaratnya menceritakan ulang peristiwa di masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, sejarah itu berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Tidak bisa seseorang mengatakan bahwa, misalkan tadi saya katakan ada Menjangan Wulung ya. Menjangan Wulung itu fakta atau bukan? Kalau fakta, apa buktinya? Sampai sekarang tidak bisa dikatakan bahwa Menjangan Wulung itu ada atau tidak. Makanya itu dikatakan bukan fakta. Maka peristiwa tersebut, peristiwa Menjangan Wulung dan azan 7 itu dikatakan dalam sejarah bukan sejarah, tapi dikatakan sebagai legenda. Karena sejarah itu adalah hasil interaksi antara atau proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta. Jadi faktanya diceritakan ulang oleh para sejarawan.
Kemudian kita bisa juga mendapatkan pengertian sejarah menurut si John Tosh. Nah, si John Tosh ini mengatakan bahwa sejarah adalah sejarah itu adalah memori kolektif. Apa itu memori kolektif? John Tosh ini mengungkapkan sejarah itu bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi ingatan bersama. Jadi bukan ingatan satu dua orang, tetapi ingatan bersama. Jadi sejarah itu adalah berkaitan dengan ingatan bersama. Ingatan bersama sebuah masyarakat ataupun kelompok. Dan ingatan tersebut bukan hanya untuk cerita, tetapi untuk membangkitkan rasa solidaritas. Seperti kita katakan peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi tidak hanya sekedar sebagai peristiwa saja, tetapi harus menjadi sebuah rasa identitas sosial. Adanya proklamasi ini mendorong lahirnya yang namanya bangsa dan masyarakat dan negara Indonesia. Tanpa adanya peristiwa proklamasi tidak akan ada identitas nasional yang menyatakan sebagai bangsa Indonesia ataupun negara Indonesia. Jadi John Tosh ini menyebutkan bahwa sejarah adalah memori kolektif atau ingatan bersama, dan ingatan bersama ini berdasarkan atau sumber pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial. Jadi memori kolektif ini adalah untuk mengembangkan suatu rasa identitas sosial. Kemudian kita bahas juga pengertian sejarah menurut Muhammad Ali. Kalau John Tosh tadi mengatakan sejarah adalah memori kolektif, kemudian Edward Harukar mengatakan bahwa sejarah adalah proses interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang ada padanya, maka Muhammad Ali mengatakan sejarah ini dibagi menjadi 3. Nah, ada 3 hal yang berkaitan dengan sejarah menurut Muhammad Ali. Yang pertama, sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki tentang perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Jadi sejarah itu bukan hanya cerita ya anak-anaknya, tetapi sejarah adalah ilmu. Nah, sejarah itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Kalau biologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Kemudian kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur kimia. Ataupun misalkan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, kalau sejarah adalah ilmu yang menyelidiki atau mempelajari tentang peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau, dan pasti ini kejadian ini melibatkan manusia. Yang kedua, menurut Muhammad Ali, sejarah itu adalah kejadian-kejadian. Jadi sejarah itu adalah kumpulan kejadian-kejadian, bukan hanya ilmu, tetapi sejarah adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Jadi sejarah itu hanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Contohnya, ada peristiwa penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga pada masa Kerajaan Tarumanegara. Apa dasarnya? Apa buktinya ada penggalian Sungai Gomati? Ada yang namanya Prasasti Tugu dan Prasasti Ciarutun. Tapi terutama berkaitan dengan Prasasti Tugu ya. Dalam Prasasti Tugu dikatakan bahwa Raja Tarumanegara adalah raja yang sangat kuat dan berusaha untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan menggali Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Itu adalah sebuah peristiwa, tapi harus diingat ya, tidak mungkin seorang raja menggali sendiri, tetapi yang pasti kan Raja Tarumanegara yaitu Purnawarman pasti menyuruh anak buahnya untuk menggali sungai, tapi atas dasar perintah dari Raja Purnawarman. Itu contoh peristiwa ya anak-anak ya, dan peristiwa itu terjadi
kurang lebih pada abad ke-5 Masehi, 4 ataupun 5 Masehi. Jadi sejarah itu berkaitan dengan kejadian-kejadian. Ada apa lagi kejadiannya? Contohnya adalah kejadian peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa dibahas dalam sejarah? Karena peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan manusia. Nah, ini sekali lagi. Kuncinya adalah sejarah adalah peristiwa yang terjadi berkaitan dengan manusia. Jadi kejadian-kejadian. Kemudian yang ketiga nih, aspek yang ketiga. Menurut Muhammad Ali, sejarah yaitu cerita. Nah, ceritanya bukan cerita ngawur ya anak-anak ya, tetapi cerita hasil penelitian, hasil penyelidikan. Jadi tidak bisa hal-hal yang tidak masuk akal dikatakan sebagai sejarah. Jadi cerita itu harus berdasarkan fakta-fakta dan disusun secara sistematis. Apa sih sistematis? Itu teratur dan rapi. Jadi ada dijelaskan suatu peristiwa itu dijelaskan penyebabnya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana dampaknya, dan penjelasan dari latar belakang, proses, dan dampak peristiwa itu harus berdasarkan fakta-fakta, kemudian dibentuk dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu tidak asal cerita saja, faktanya tidak ada. Misalkan begini, apakah peristiwa antara misalkan legenda terjadinya desa Watu Belah yang konon katanya dikatakan bahwa berkaitan dengan pertarungan antara Sunan Gunung Jati yang akhirnya bisa membelah batu yang di dalamnya ada seseorang yang sedang adu kekuatan dengan Sunan Gunung Jati. Apakah itu termasuk cerita faktual? Tidak bisa. Meskipun itu cerita, tetapi cerita tersebut tidak didasarkan pada penelitian yang ilmiah dan tidak dilakukan secara sistematis. Atau misalkan kalian pernah mendengar cerita tentang Syekh Maglung. Konon katanya dalam Babat Cirebon dikatakan Syekh Maglung itu adalah seorang yang sangat sakti yang berasal dari Baghdad. Dia ke Cirebon untuk menuntut ilmu dan mencari orang yang bisa mencukur atau memotong rambutnya. Akhirnya diceritakan bahwa orang yang berhasil memotong rambut dari Syekh Maglung itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah, itu yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Coba kalian pikirkan, itu cerita, tetapi tidak bisa dikatakan sejarah. Karena apa? Karena tidak berdasarkan fakta-fakta. Itu hanya berdasarkan cerita. Dan cerita itu tidak ada bukti-buktinya. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan peristiwa itu benar-benar terjadi. Oke, itu adalah pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Tadi kalian sudah mempelajari yang pertama, asal-usul kata sejarah, kemudian yang kedua, padanan kata sejarah dalam bahasa atau dalam tradisi masyarakat Indonesia, dan yang ketiga, kalian mempelajari tentang padanan kata sejarah dalam bahasa-bahasa asing, yaitu Geschichte dalam bahasa Jerman, Geschiedenis dalam bahasa Belanda, History dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Tadi ada 3 tokoh ya, ada Edward Howard Carr, kemudian John Tosh, dan Raden Muhammad Ali. Nah, kemudian sejarah juga membahas 6 pertanyaan. Jadi sejarah itu membahas, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi sejarah itu membahas 5W1H. Apa itu 5W1H? Membahas apa, yaitu membahas apa, atau what, who, atau siapa, when, atau kapan, where, atau di mana, how, itu bagaimana, dan why, itu mengapa. Jadi sejarah itu menjelaskan tentang 5W1H ini. Contohnya ya, kita bahas apa. Nah, sejarah itu membahas tentang apa. Sejarah ceritanya adalah peristiwa masa lalu. Kemudian apa yang dibahas? Yaitu adalah apa sih peristiwa tersebut, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalkan ada peristiwa diserangnya Pearl Harbor oleh Jepang. Ada yang tahu Pearl Harbor? Pearl Harbor adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Hawaii. Peristiwa apa? Peristiwa ini adalah pesawat Jepang
Jadi kapal terbang Jepang, kapal perang Jepang, pesawat terbang Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Peristiwa ini terjadi pada 7 Desember 1941. Jadi itu peristiwanya. Apalagi contohnya, ada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, itu ada sebuah peristiwa. Apalagi coba peristiwanya? Peristiwa turunnya atau mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Ada peristiwa apa lagi? Yaitu misalkan peristiwa berdirinya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Itu adalah peristiwa ya. Kemudian sejarah juga membahas tentang siapa. Nah, siapa nih? Siapa yang terjadi atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misalkan dalam peristiwa proklamasi 1945, siapa saja yang terlibat? Ayo, siapa? Yang terlibatnya adalah Bapak Soekarno. Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Ada yang tahu siapa pengibar bendera merah putih? Ya, satu adalah Latif Hendraningrat, dan yang kedua adalah S. Suhud. Kemudian peristiwa penyusunan teks proklamasi. Ada yang tahu siapa yang menyusun teks proklamasi? Satu, Soekarno menyusun teks proklamasi atau tidak? Tidak ya, Soekarno tidak menyusun teks proklamasi, tetapi yang menyusun teks proklamasi adalah ada dua orang. Yang pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia di teks proklamasi itu adalah hasil karya dua orang. Yang pertama adalah Muhammad Hatta, dan yang kedua adalah Ahmad Subarjo. Jadi yang misalkan kalian baca proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, kalimat proklamasi itu disusun oleh dua orang, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Lalu apa peran dari Soekarno? Peran dari Soekarno adalah menulis kata-kata yang didiktekan atau diucapkan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian ada lagi yang mengetik teks proklamasi, yaitu bernama Sayuti Melik. Itu berkaitan dengan siapa. Kemudian sejarah juga berkaitan dengan when. Apa itu when? When itu adalah kapan. Kapan sih peristiwa itu terjadi? Waktunya kapan peristiwa itu terjadi itu? Nah, misalkan ada peristiwa ada penculikan 7 orang anggota TNI, perwira TNI Angkatan Darat yang diculik, kemudian kata-katanya Bapak kasar, yaitu dibunuh di lubang buaya, yaitu kita kenalnya sebagai peristiwa G30S PKI 1965. Kapan terjadinya? Sebenarnya peristiwa itu terjadi bukan pada tanggal 30 September. Penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat oleh PKI itu dikatakan bukan pada tanggal 30 September 1965, tetapi peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Kemudian ada peristiwa menyerahnya Belanda kepada menyerahnya Belanda kepada Jepang terjadi pada 8 Maret 1942. Di mana terjadinya? Nah, kita langsung berkaitan dengan where atau di mana. Di mana Belanda menyerah kepada Jepang? Di Bandara Kalijati, daerah Subang. Itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Nah, ini pertanyaannya how? Bagaimana sih terjadinya? Jadi ceritanya, prosesnya bagaimana? Bagaimana proses terjadinya penyerangan Pearl Harbor? Itu diceritakan bagaimana prosesnya.
ceritanya. Kemudian bagaimana peristiwa proklamasi itu diceritakan ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah mengapa atau pertanyaan why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu? Dalam teks proklamasi ada dua orang yang menandatangani, yaitu Soekarno dan Hatta. Kalau dalam sejarah akan ditanyakan, kenapa hanya dua orang itu saja yang menandatangani teks proklamasi? Ada yang tahu? Karena apa? Ya, peristiwa itu terjadi karena ada usul dari pemuda awalnya yang ingin menandatangani. Menurut Soekarno dan Hatta, yang menandatangani adalah semua orang yang hadir di rumahnya Tadasi Maeda. Tetapi kemudian ada pemuda yang mengatakan bahwa Soekarni, ya kalau tidak salah, Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi dengan nama atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta itu adalah usul dari pemuda. Itu ya kurang lebihnya. Oke. Ini penjelasan materi yang telah Bapak sampaikan. Dalam materi ini kalian telah mempelajari tentang pengertian sejarah, yaitu pengertian sejarah secara etimologi, yaitu berasal dari kata syajarotun yang artinya pohon, dan sejarotun ini berkaitan dengan silsilah atau keturunan. Kemudian ada padanan kata dalam sejarah, yaitu ada yang namanya babad, ada riwayat, ada hikayat, ada tambo, ada tarikh. Ada juga dalam padanan kata sejarah di bahasa asing, yaitu ada gesidenis, ada geschichte, ada histori. Kemudian, secara pengertian sejarah, secara terminologi, sejarah dikatakan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan dialami oleh manusia. Kalian juga tadi sudah mempelajari tentang pengertian sejarah yang menurut para ahli, yaitu Edward Hrothgar, John Tosh, dan Raden Muhammad Ali. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang 6 aspek yang dipelajari dalam pelajaran sejarah. Itu berkaitan dengan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Inilah pelajaran yang pertama yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya, silahkan kalian buka modul kalian. Dan ingat ya, kalian bisa mendownload modul ini di Google Classroom kalian masing-masing ataupun aplikasi e-learning madrasah. Kalian silahkan mengerjakan Ayo Berlatih dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kalian silahkan tulis di buku masing-masing, kemudian kalian foto tugas kalian dan kalian upload di Google Classroom kalian ataupun aplikasi e-learning kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.